Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam materi pembelajaran Penjaskes. Semoga adik-adik masih semangat mengikuti pembelajaran Penjaskes dengan saya. Meskipun sekarang masih pembelajaran jarak jauh, saya harapkan adik-adik semua tetap belajar dengan tekun dan bisa memahami materi yang telah disampaikan. Nah, pada kali ini materi kita adalah renang. Ya, apa itu renang? Renang merupakan salah satu olahraga di dalam air. Nah, renang ini bisa menjadi sebuah rekreasi atau hiburan, bisa juga menjadi sebuah olahraga yang diperlombakan. Oke, kemudian berenang. Berenang adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Namun jika adik-adik belum bisa berenang, itu bisa latihan menggunakan bantuan berupa ban, daleman ban mobil atau truk, dikasih udara, dipompa, nanti bisa untuk mengapung. Nah itu tapi itu tidak dinamakan berenang, tapi belajar berenang. Nah, lanjut. Sejarah renang. Nah, olahraga renang dengan gaya sekarang ini tuh pertama kali diperkenalkan di negara Jepang melalui sebuah kejuaraan renang yang diselenggarakan oleh negara tersebut pada tahun 1603. Nah, sekolah-sekolah di Jepang itu memasukkan olahraga renang sebagai mata pelajaran wajib sehingga setiap siswa di Jepang itu hampir semuanya bisa berenang. Sejalan dengan perjalanan sejarahnya, olahraga renang ini selalu mengambil jarak tempuh yang relatif jauh. Nah, kemudian kalau di Eropa, olahraga renang itu masuk melalui negara Inggris pada tahun 1896. Renang mulai dipertandingkan di sebuah lomba yaitu Olimpiade. Nah, pada Olimpiade tersebut itu pesertanya masih putra, berbeda dengan sekarang ini. Pada lomba renang di Olimpiade itu putri juga sudah ada nomor yang dipertandingkan. Nah, pada era tersebut, yaitu pada tahun 1912, pertandingan renang mulai diikuti oleh perenang putri sampai sekarang ini. Nah, organisasi renang di dunia dikenal dengan nama International Ladies Swimming Association atau ISA. Nah, sedangkan di negara kita, induk organisasi renang adalah PRSI, yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Nah, kemudian berenang itu merupakan salah satu olahraga yang mampu meningkatkan kesehatan kita, kebugaran tubuh kita. Kemudian seseorang yang juga merupakan olahragawan itu, jika dia rutin renang, itu fisiknya pasti akan naik atau lebih bagus dibanding atlet-atlet lain. Nah, olahraga renang ini itu sebuah olahraga yang tanpa bantalan berat badan atau non-weight bearing. Nah, untuk renang itu sendiri, gaya yang diperlombakan di dunia maupun di negara kita antara lain yang pertama itu gaya bebas, kemudian gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Bisa dicatat untuk adik-adik semua, jangan sampai lupa gaya renang yang dipertandingkan baik di dunia maupun di negara kita tadi ada renang gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke macam-macam gaya dalam renang. Tadi sudah saya sempat singgung. Tadi ada beberapa gaya ya. Oke, gaya yang pertama yaitu gaya bebas. Kemudian yang kedua
gaya dada, ketiga gaya punggung, dan yang keempat gaya kuku-kuku. Ini silakan dicatat, misalkan nanti keluar di latihan soal, jadi adik-adik bisa menjawab semua. Yang pertama, renang gaya bebas. Nah, renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Itu seperti mengayuh sepeda. Gerakan kaki itu atas ke bawah, cambukkan ke turun ke atas dan ke bawah seperti mengayuh sepeda. Nah, sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Pernapasan dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air. Nah, nanti posisi muka sedikit keluar air, bisa mengambil nafas, kemudian dibuang di air. Nah, kemudian sewaktu mengambil nafas, pernah bisa memilih untuk menoleh ke kiri atau ke kanan. Seperti yang tadi, ketika kita mengambil nafas, muka wajahnya diangkat ke permukaan, boleh menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri. Nah, dibandingkan gaya berenang lainnya, gaya bebas merupakan gaya berenang yang bisa membuat tubuh melaju lebih cepat di air. Nah, untuk gerakannya dalam renang gaya bebas yaitu posisi badan harus horizontal. Tadi tengkurap menghadap ke air, posisi badan berenang. Walaupun kaki masih cukup dalam di air, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar posisi badan tetap sejajar atau horizontal menghadap ke permukaan air. Nah, bisa dilihat pada gambar ya. Posisi tangannya, posisi kepala, dan posisi kakinya. Nah, dahi dan telinga jangan sampai berada di atas permukaan air. Punggung dan pantat sedikit berada di atas permukaan air. Otot-otot perut dan leher harus rileks agar tidak terjadi kram, sehingga nanti renangnya bisa luas. Oke. Gerakan kaki pada renang memberi dorongan ke depan, mengatur keseimbangan tubuh. Adapun cara melakukan gerakan kaki pada renang gaya bebas adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar ya. Posisinya dari gambar pertama dan gambar kedua. Dan gerakan kaki dimulai dari pangkal paha sampai dengan ujung jari. Pada waktu menggerakkan kaki ke bawah harus disertai cambukan dari pergelangan kaki. Agar apa? Dorongannya nanti meluncurnya tubuh kita itu bisa maksimal. Gerakan kaki ke atas dilakukan rileks secara santai. Jangan sampai keluar dari permukaan air. Nah, gerakan kaki ke atas dan ke bawah dilakukan secara bergantian, seperti mengayuh sepeda. Kemudian gerakan menarik. Dari posisi lurus ke depan, lengan ditarik silang di bawah dada dengan siku dibengkokkan. Bisa dilihat itu mulai dari gambar paling ujung kiri, kemudian kanannya sampai ke gambar terakhir. Kemudian gerakan mendorong atau push. Setelah siku mencapai bidang vertikal bahu atau sejajar dengan bahu, dilanjutkan dengan mendorong sampai lengan lurus ke belakang. Kemudian istirahat atau recovery. Setelah gerakan mendorong selesai dan tangan lurus ke belakang, dilanjutkan dengan mengangkat siku keluar dari air. Diikuti lengan bawah dan jari-jari secara rileks digeser ke depan permukaan air, kemudian jari-jari dimasukkan ke dalam air. Nah, kemudian gaya yang berikutnya yaitu renang gaya dada. Nah, pada gaya ini itu sering juga disebut dengan gaya kata. Nah, berenang gaya kata merupakan berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Namun berbeda tadi dengan dari gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Tubuh dari bahu sampai kaki itu sama.
renang gaya dada atau yang lebih dikenal dengan gaya kakak, ya, renang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, namun tidak dari batang dari bagi selalu dalam keadaan seimbang sampai kaki dalam keadaan tetap. Nah, gerakan pada renang gaya dada, gerakan kaki dan itu satu dua dan makanya gimana gerakan kakinya? Yang pertama teguhkan dengkul kaki ke dalam, kemudian pantulkan atau tendang lurus dengan posisi kedua kaki tendang atau terbuka dan kaki tetap lurus lalu rapatkan. Pastikan telapak kaki kiri dan kanan agak bersebelahan atau bersebelahan seperti ulangi gerakan-gerakan tersebut dengan tangan tepuk tendang rapatkan tepuk tendang rapatkan. Jangan. Nah, untuk gerakan tangannya bisa dilakukan kakinya, yaitu tempelkan kedua telapak tangan seperti tidak bersalaman dan luruskan di atas kepala. Kemudian tarik tangan ke samping kanan dan kiri, tapi tidak perlu terlalu ke samping. Cukup tarik ke samping selebar bahu kita, selebihnya tarik ke bawah dan luruskan tangan kembali. Nah, ulangi gerakan-gerakan tersebut dengan urutan. Luruskan tangan di atas kepala, gerakkan tangan ke samping kiri dan kanan. Lanjut ke gaya berikutnya, yaitu renang gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu adalah salah satu dari 4 gaya renang yang diperlombakan dalam Olimpiade. Nah, untuk gerakan dari renang gaya kupu-kupu, pertama yaitu teknik gerakan kaki. Itu ada pull, push, dan recovery. Pull itu didorong, recovery. Untuk posisi awal, kaki dan paha dengan posisi dengkul tidak boleh ditekuk. Juga kedua telapak kaki dalam posisi agak berdekatan atau agak rapat. Tidak boleh terlalu lebar atau juga tidak boleh menempel satu sama lainnya. Kemudian gerakkan kedua kaki secara bersamaan sedikit ke atas permukaan air. Dan jatuhkan kedua kaki secara bersamaan ke bawah air. Dan teknik gerakan tangannya nantinya digambar ya. Ada gambar satu paling atas sampai paling bawah. Posisi awal, kedua tangan lurus di atas kepala, yaitu kedua telapak tangan harus berdekatan, tapi tidak perlu sampai menempel tangan kanan dan tangan kiri. Dan tarik kedua tangan ke bawah secara bersamaan. Terus tarik sampai ke belakang. Dan angkat kedua tangan secara bersamaan keluar dari air dan ayunkan kembali ke depan. Dan gaya berikutnya yaitu renang gaya punggung. Renang gaya punggung merupakan gaya yang paling berbeda dengan gaya-gaya renang yang lainnya karena kita dengan posisi wajah menghadap ke atas sehingga kita tidak kesulitan dalam mengambil nafas pada saat berenang. Untuk gerakan kaki dalam renang gaya punggung sama yaitu kaki kanan dan kiri digerakkan naik turun secara bergantian seperti orang yang lagi berjalan atau gerakan kakinya seperti renang gaya kudas. Tapi yang membedakan yaitu posisi wajah renang gaya punggung ke atas dengan cukup cepat agar arah renang tidak melenceng atau berbelok. Ini tujuannya ketika ada lomba dan itu ada garis jalurnya sehingga berenang tidak keluar jalur atau tidak berenang lain yang nanti akibatnya akan didiskualifikasi dari rebut. Teknik gerakan tangannya seperti gambar A dan B, titik
Untuk posisi awal, satu tangan lurus di atas kepala, kemudian langsung mengayuh ke belakang, dan kemudian angkat keluar dari permukaan air dan kembalikan ke posisi awal. Lakukan hal yang sama dengan tangan yang satunya. Jadi tangan kiri dan kanan bergerak secara bergantian. Kemudian materi renang di sini juga berdasarkan aktivitas dan kami bisa dilakukan. Dan kemudian maaf bila terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.